aku nanya, kalau seandainya ada satu BO, dia nggak memenuhi apa yang menjadi core business-nya, malah ada BSO dengan core business yang sama memenuhi standar core business tersebut. Nah, berarti nggak kalian sebagai BPM, kalian ngebubarin BO-nya? Enggak ngebubarin, oke, itu terlalu ekstrim. Kalian bukan nurunin status BO, si BO itu jadi BSO, dan naikin status BSO-nya jadi BO. Karena BSO-nya lebih memenuhi standar core. Karena menurutku, kalau seandainya kalian tetapin standar indikator, terus seandainya BO nggak memenuhi standar indikator itu, terus kalian nggak ada sanksi, nggak ada tindak lanjutnya, terus buat apa tetapin standar indikator itu? Terima kasih. Tadi Bang Briannya boleh tanya kalau secara tahu apa ada yang jadi mungkin kalau ada kesalahan dan juga ya kalau ada kesalahan atau kalau bisnis nggak boleh dari masing kita dari indikator jadi boleh jadi yang bikin kalau sekarang kan kalau ada kajian kayak legal discussion boleh nggak? Boleh. Jadi lapor bisnis itu untuk apa? yang dinampilkan kalau misalnya Alsa kalau bisnis kalau gue juga nggak tahu ya kalau dari kalau saya deh masalah sanksi kita juga tidak berani karena memang tidak ada sanksi kemudian untuk apa namanya standar kita tersebut karena sebenarnya kamu lebih memotivasi dan ada yang ini juga mengetahui bahwasanya ini loh yang sudah terlaksana dari profesional apa namanya ini loh yang berkesan pada jadi kayak lo termotivasi untuk menyelesaikan apa yang telah dia. Jadi bagi Surya, standar indikator itu cuma buat ibaratnya informasi buat masyarakat FH, si BOA atau BOB itu sudah menjalani kondisi mereka atau belum. Berarti nggak ada tindak lanjut apapun kalau mereka nggak memenuhi syarat. Oke. Makasih semuanya. Jadi gue mau bahas hal lain sih. Jadi kan gue lihat dari kata-kata kita, termasuk Surya juga tadi ada kata-kata mengenai protap. Nah protap. Ini di pasal 45 mengenai kata apa ya? Hierarkis dari peraturan kita peraturan dari KM, GPM, BM atau ada ASP. Itu protap itu apa? Ada di mana gitu ya? Dasar bentuknya apa gitu? Kedua, protap itu kan emang selama ini kata Bang Raka itu kan diberlakukan sebagai tanah kodatif doang. Jadi dan gue lihat kalau misalnya emang apakah bisa nggak sih protap itu dilaksanain buat BO juga, tapi kembali lagi sih protap itu apa dulu deh, kesan berlakuannya apa? Siapanya boleh jawab? Ya saya coba menjawab untuk protap. Menurut saya di hierarki peraturan memang tidak disebutkan ada protap, tapi menurut saya itu adalah salah satu bentuk itu ya kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh BPM sebagai aturan-aturan yang ada di bawah PDKM untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Dasarnya apa? Keberlakuannya apa dasarnya?
di PDIKM itu juga disebutkan bahwa akan diatur lebih lanjut oleh peraturan-peraturan BPM. Nah, peraturan-peraturan BPM itu menurut saya memang tidak disebutkan bentuknya apa saja. Nah, jadi tidak ada salahnya dengan membentuk protap itu. Nah, kalau menurut Cita sendiri, protap yang ada itu diambil dari pasal mana? Diambil dari pasal mana? Saya lupa pasal berapa, tapi itu pada intinya mengenai pengawasan terhadap itu adalah tentang pengawasan terhadap BEM. Tapi kalau ini bentuknya itu penetapan sama peraturan. Bentuknya peraturan atau penetapan. Kalau menurut saya ini Pemberlakuannya itu bisa ke siapa aja? kalau BEM secara keseluruhan atau juga ke BSO? kalau protap yang sudah ada itu hanya terhadap BEM. BEM secara keseluruhan. BEM aja gitu. Iya. BSO enggak? BEM, BSO itu ada di bawah BEM. Tapi apakah itu menjadi otomatis biasanya juga berlaku? Kalau menurut saya otomatis. Apa bedanya protap? Kan kalau tadi ini terkait dengan pertanggungjawaban ya. Ini tadi kita bilang terkait pertanggungjawaban pengawasan. Iya. Oh, pengawasan. Nah, apa bedanya dengan LPJ yang harus kita berikan kepada BPM? Yang aku boleh bilang. Apa bedanya protap yang ditetapkan? Iya. Kan protap juga ada indikator penilaiannya kan? Iya, betul. Ya, ada indikator penilaiannya. Nah, apa bedanya dengan LPJ yang nanti akan kita berikan ke BPM yang tengah tahun dan akhir tahun? Jadi kalau menurut saya bedanya di protap itu adalah isinya tentang mekanisme tentang pengawasan keseluruhan. Kalau laporan pertanggungjawaban itu juga memang sudah disebutkan di dalam protap itu. Jadi laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari mekanisme yang disebutkan dalam protap. Begitu. Sudah mungkin ya protap. Cek untuk dari protap sendiri memang untuk saat ini memang hanya diatur di untuk BEM. Kemudian bagaimana nanti pemberlakuannya dari prosedur tetap ini memang sifatnya mungkin menurut saya adalah ketetapan di mana dari BPM menetapkan bahwasannya ini adalah suatu prosedur yang harus dilalui oleh lembaga yang bekerja memang seperti itu sih. Jadi keberlakuannya itu bukan di pasal 45 itu ya? Pasal 45 kan ada kayak turunan apa aja tuh, peraturan apa aja. Jadi karena emang gue ngeliatnya emang karena ini bentuknya ketetapan, jadi nggak ada di pasal 45 itu gitu. Dan keberlakuan cuma di pasal 13 doang gitu, nggak beliau enggak. Pada saat kemarin memang hanya BEM. Nah, nanti harapannya sih coba di kepengurusan depan diberlakukan di seluruh lembaga. Jadi kalau ini menekankan ke fungsi koordinatifnya aja. Jadi Evaluasi terhadap protap yang udah ada, coba Aziz ya. sebenarnya saya ini ya kurang riset juga tentang protap. Jadi tadi saya juga berani buat bawahnya dalam visi misi saya. Jadi kayak saya juga belum tahu apa jadi dari dilakukan oleh BPM APAUI mengenai protap ini. Jadi saya di sini belum bisa mengevaluasi, belum bisa mengambil sikap apa aja yang perlu dievaluasi dari protap BPM APAUI untuk kita ubah. Oke, kalau gitu Cita deh evaluasi terhadap protap yang udah ada sekarang. Meskipun tidak ada protap, tapi saya tidak melihat adanya, memang dari riset saya juga terhadap beberapa anggota DPR memang belum benar-benar dilaksanakan protap. Di dalam protap itu ada tentang indikator-indikator penilaian kinerja terhadap seperti itu, misalnya karakteristik PDIKM apakah sudah sesuai, apakah kegiatan-kegiatan BEM itu sesuai dengan indikator yang dibuat itu. Nah, itu memang belum dilaksanakan. Bisa sampai nggak terlaksana di tahun ini. Padahal kan BPM tahun ini yang membentuk kan, tapi kenapa tidak bisa terlaksana? Berdasarkan riset saya memang karena pekerjaan
pekerjaan BPM di tahun ini memang apa istilahnya banyak dan sumber dayanya memang sedikit, jadi memang belum tersentuh, belum sempat dilaksanakan hal itu. Menurut saya bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah ketidakjelasan dari protap itu, gitu. Banyak hal di dalam protap itu maupun terkait dengan asas-asas karakteristik yang tadi Surya sebutkan tadi, gitu kan. Protap ini ditujukan untuk mekanisme pengawasan ya, pengawasan terhadap BEM, gitu. Sedangkan program yang ada di BEM itu tuh banyak dan banyak core kompetensi yang ada di BEM. Nah, protap ini tuh nggak mengakomodasi semua, gitu. Protap ini nggak jelas. Di sana ada rapat dengar pendapat, ada turun lapangan, yang mekanismenya belum jelas. Turun lapangan yang dimaksud itu seperti apa, gitu. Kalau saran dari gua, ketika nanti kalian terpilih, kalian review lagi, tinjau ulang lagi protap ini. Kalau memang kalian rasa penting, coba kalian diskusikan dengan BEM, di mana yang akan nanti kalian awasi secara langsung itu BEM protap ini. Mau nggak? Maksudnya seposibel apa sih protap ini dilakukan gitu? Case-nya adalah misalnya ada asas terkait asas ketuhanan. Asas ketuhanan itu indikatornya apa? Azan atau apa? Berdoa sebelum rapat atau apa? Kayak gitu. Itu yang belum jelas gitu. Nah, itu implementasi dari asas-asas itu yang harus kalian jawantakan gitu. Makanya tahun ini kami pun BEM kita nggak tahu sampai sejauh mana harus melakukan karena nggak ada mekanisme yang jelas gitu terkait dengan penilaian dari indikator-indikator yang ada di dalam protap itu. Sebenarnya gue mau diskusi aja sih Bang Yarinya. Kan sebenarnya tadi di awal gue mau bilang sebenarnya yang membuat protapnya aja udah ngaku bahwa protapnya ini ngaco sih emang. Karena nggak dibuat sesuai apa bersamaan dengan BEM. Cuman menurut gue protap ini penting nggak Bang? Maksudnya GBHK dalam hal ini, apakah hal ini penting untuk pengawasan yang BPM lakukan? Itu yang gue tanya dari lu, apakah penting apa enggak? Gitu ada. Menurut gua intensi awal dari BPM untuk membentuk protap ini bagus. Ini terkait dengan sejauh mana sih BEM FAUI dalam menjalankan nilai-nilainya ini sudah sejalan belum sama PDIKM gitu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah pertama, ketika dalam pembentukannya sebagai pelaksana kita tidak diajak untuk diskusi gitu. Maksudnya gini, bukan dalam tahap gue minta untuk diajak dalam setiap pembentukan peraturan, enggak, tapi kami bisa menyampaikan aspirasi. Baiknya seperti ini gitu. Karena program-program BEM itu sangat banyak dan core kompetensinya tuh banyak banget gitu. Itu yang satu hal kenapa awalnya waktu itu kita mempertanyakan kembali gitu. Protap ini kekuatan hukumnya seperti apa gitu. Kemudian tadi kan udah pertama kita nggak diajak untuk diskusi. Kedua terkait dengan sanksinya nggak jelas gitu. Sanksinya tuh nggak jelas. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin, misalnya ada salah satu program kita cuma memenuhi beberapa nilai, misalnya cuma memenuhi asas gotong royong, terus atau asas ketuhanan. Nah, itu yang nggak jelas. Jadi satu program itu dinilai berdasarkan asas seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau menurut gua penting untuk menilai sejauh mana kita udah berjalan sama PDIKM. Gitu. Cuma pelaksanaan adalah teknisnya, gitu, teknis pelaksanaannya. Di sini juga gua mencatat pertama ada turun lapangan. Turun lapangan itu bentuknya seperti apa? Itu yang harus kalian jawabankan lagi. Gitu. Terus rapat dengar pendapat. Terus rapat dengar pendapat ini hasilnya follow up-nya mau seperti apa? Terus kalau di makalah kita bilang ini terkait dengan kewajiban BEM. Lantas hak BEM apa?
Kayak gitu, itu nggak ada yang nggak diatur di dalam protap. Ya. Gue mau nanya lagi, ini ke AIP. Kalau misalnya ada BPH PSO dengan IKM pasif, itu gimana? Gini bang, sudah tentu kita tidak lagi bisa dipersalahkan. Misal, ya mereka kayak Mas Boris. Oke, sudah pastinya karena yang itu ya dari gua bawa kan dari dulu ya. Artinya kalau misalnya emang kita dia udah tahu, harusnya dia tidak punya alasan untuk menerima itu, menerima dia sebagai BPH karena ikannya pasti. Nah, namun lagi-lagi menurut gua di sini ada dilema sih bang, menurut gua. Dalam satu sisi IKM itu berbicara buat gua masalah kontribusi seperti apa yang bisa diberikan oleh orang yang IKM-nya aktif ataupun orang IKM-nya pasif kayak gitu. Nah, dalam satu sisi lagi kalau misalnya kita tidak memikirkan masalah itu, kita juga jadinya kehilangan esensi dari IKM sendiri. Jadi maksudnya ya udah IKM buat apa kayak gitu. Nah, tapi dalam hal ini gue ingin tegas dalam hal pemberian sanksi, benar-benar sanksi jika memang, karena ini masalahnya ini langsung melanggar PDKM gitu, langsung melanggar PDKM seperti yang tadi sudah Aziz bilang ya, kita berikan mekanisme, dia harus mengaktifkan, makanya gua buka kesempatan di IKM itu sepanjang tahun, bahkan sepanjang tahun, bukan hanya mengandalkan peserta khusus seperti itu. Karena kalau misalnya mau diandalkan peserta khusus, semua yang jadi pasif mau diaktifin, misalnya mau BPH segala macam, emang agak susah. Karena dia harus menunggu dulu gitu. Nah, selama tentang waktu ini bagaimana gitu. Dan saya sepakat juga sama Aziz masalah peserta khusus gitu. Masalah materi yang diberikan menurut kami ya tidak cocok gitu. Jadi sebaiknya diganti aja lah masalah itu, kita ganti dengan mekanisme yang tidak menghilangkan esensi, namun tidak juga menghalangi orang untuk berkontribusi kayak gitu sih bang. Yang lain ada yang mau? Terima kasih kesempatannya. Kalau dari saya memang lebih cenderung memang mempertahankan. Mungkin saya kurang sepakat dengan Ari dan Aziz saya terkait masalah pengaktifan yang berarti sepanjang tahun dan sebagainya. Tapi ini karena belum ada diskusi yang lanjut. Cuman dari saya mau jelas kalau masalah dikatakan bahwa esensi dari IKM adalah kontribusi, iya memang benar gitu. Bahwasanya IKM sama sekali tidak menghalangi untuk kontribusi. Tapi kalau misalnya kita lihat ya bahwasannya hukum tetaplah hukum gitu, bahwasannya hukum tetaplah hukum. Di sini yang saya maksudkan bahwasannya kalau teman-teman pelajari bahwasannya ini adalah masalah kapasitas, ini adalah masalah kontribusi. Iya, siapapun benar untuk berkontribusi. Tapi jelas untuk masalah ini kita tahu bahwasannya dalam sebuah kepemimpinan pasti ada syarat gitu, bahwasannya dalam penyelenggaraan IKM ini khususnya adanya PDIKM dan juga adanya IKM aktif, dianggap bahwasannya orang-orang ini telah melewati, orang-orang ini yang telah mendapatkan IKM aktif dinyatakan asalnya memang dia telah mendapatkan idealnya telah mendapatkan nilai-nilai dalam PDIKM, jadi dia telah mengikuti segala kegiatan dan sebagainya gitu. Kemudian kalau saya balikan lagi analoginya dengan masalah kontribusi dan kapabilitas, mungkin saya akan balikan bahwasannya kita tahu bahwasannya Obama adalah orang yang sangat pintar gitu. Obama adalah lulusan Harvard dan
tidak ada yang ragu sama kapabilitasnya. Tapi apakah Obama bisa menjadi presiden Republik Indonesia? Itu tidak. Karena memang hukum yang mengatur tidak mengatur dia. Seberapa pun misalnya kontribusi dia buat Indonesia, tapi kalau dia bukan warga negara Indonesia ya, jadi nggak bisa ngintip. Sederhana itu. Maka saya memang lebih prefer terhadap memang pencegahan dari dulu. Saya sepakat dengan Aik bahwasannya memang disosialisasikan ini daftar yang aktif. Kemudian bagi yang belum aktif ya silakan mengikuti konsekuensinya, yaitu mengikuti pengaktifan dia peserta khusus. Kenapa walaupun tadi dikatakan bahwasannya materinya tidak relevan bagi mahasiswa itu, ya itu konsekuensi gitu bahwasannya dia tahu bahwasannya memang dia tidak mengikuti hal itu, dia tidak mengikuti rangkaian, sehingga ya walaupun tidak relevan ya dia harus mengikuti rangkaian itu, sehingga harapannya memang nilai-nilai dalam PDK itu bisa seperti itu sih. Sur, kalau saya, Pak, hampir semua suksesi kelembagaan itu di awal tahun, gitu. Ini guys, ketika nanti satu BSO itu memang ternyata penerus-penerusnya adalah IKM pasif, lantas apa yang mau dilakukan? Mau ditunjuk atau mau gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau dari saya sendiri lebih prefer bahwa tetap ada peserta khusus. Cuma dari sini memang harus ada komitmen bahwasannya dalam berlangsung kegiatan itu seandainya memang terjadi seperti itu, saya rasa hal yang pertama dibutuhkan adalah komitmen si orang itu sendiri gitu. Bahwasannya dia memang bersedia untuk mengikuti peserta khusus, sehingga BPPKUI dapat melakukan pengaktifan sementara, sehingga sampai tengah tahun itu dia aktif sementara. Ketika dia tidak melakukan pengaktifan itu di tengah tahun, maka konsekuensinya ya dicabut dan BSO tersebut dibukukan. Simpel itu. Mungkin kalau dari saya itu adalah toleransi terbesar gitu yang harapannya dilakukan. Makanya ya, kita tahu bahwasannya penting juga bagi kita untuk menghormati PDKM. Namun di satu sisi memang kita tahu bahwa kepemimpinan harus tetap berjalan. Namun solusi terbaiknya saya seperti itu, ada pengaktifan sementara sampai tahap peserta khusus. Ketika dia melakukan, oke, tidak ada masalah. Ketika dia tidak melakukan, maka yang konsekuensinya ini tidak punya orang itu. Ada komitmen seperti itu. Amin. Ini kalau ngomongin ini kayak kita jadi beban antar BPM nih, bukan beban antar BPO. Menurut gua masalahnya jadi menurut gua PSMMH konsepnya ya IKM itu bukan all or nothing. Lu nggak ikut ya udah. Menurut gua bukan itu esensinya bilang di IKM. Jadi menurut gua ya gitu loh, maksud gua gini, kalau bisa kita ya dengan mekanisme pengaktifan untuk diaktifkan itu dengan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, misalnya suruh kerja tugas atau apa, ya kenapa kita harus tunggu sampai Agustus gitu. Menurut gua ini sih nggak make sense kalau misalnya kita mau kayak gitu. Pun ini gua menyontoh mekanisme pengaktifan IKM di tingkat UI. Di tingkat UI nggak perlu tuh kalau KKU atau apa, tapi tugasnya berat buat gua. Tugasnya berat. Lu disuruh wawancara seluruh ketua lembaga tinggi ini, ada batas waktunya 3 atau 5 hari gitu. Nah menurut gua hal-hal yang kayak gitu yang lebih bermanfaat, efisien, efektif kayak gitu sih dari gua. Mungkin langsung aja ya. Ketika kalau dibilang bosannya tadi ada seperti IKM bukan namun di pasal 31 seperti IKM sudah ada penerimaan anggota IKM Polri. Jadi ini dari kita. Jadi memang secara level dia ya memang itu.
Dengan demikian telah selesai seluruh rangkaian dari debat BO dengan calon independen BPN FHUI 2016. Dan untuk menutup rangkaian acara kegiatan hari ini, sebaiknya kita tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, amin. Terima kasih untuk para panelis dan para calon independen BPN FHUI 2016. Untuk segala kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.